Pria itu jelas-jelas memiliki kekayaan triliunan. Namun dokter memberitahunya bahwa hidupnya hanya tinggal kurang dari 1 tahun lagi untuk membuat cucunya bahagia. Dalam waktu yang tersisa, nenek sang CEO bahkan rela merendahkan diri untuk mencari bantuan di internet bagi pria itu. Cucuku berusia 187, tampan dan cakap. Sayangnya, dia lumpuh dan harus menggunakan kursi roda. Kekayaan triliunan tapi tanpa istri. Melihat neneknya bercanda di video, CEO merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Hanya karena sejak kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh, seorang lansia harus mencari dokter terbaik di seluruh dunia untuk menyembuhkan kakinya. Dan juga khawatir tentang urusan pernikahannya setiap hari. Hari itu, asisten membawa CEO keluar untuk bersantai. Namun tiba-tiba dia menerima telepon. Dan dengan terkejut, dia melepaskan pegangan kursi roda. Tanpa kesiapan, dia langsung tergelincir menuruni lereng secara tidak sengaja. Ketika mereka menyadari, mereka menemukan sebuah truk tiba-tiba muncul di tikungan. Saat melihat orang dan mobil hampir bertabrakan, seorang gadis tiba-tiba muncul dari langit. Berdiri tegak seperti itu. Dia menghalangi truk dan CEO di depannya. Jelas menghadapi situasi yang mengejutkan. CEO terlihat bingung. Gadis itu baik hati bertanya apakah dia baik-baik saja. Tanpa disadari, pria itu langsung muntah darah. Asisten yang datang segera ingin membawa pria itu ke rumah sakit. Namun, pria yang sangat mengenal kondisi tubuhnya tidak terpikirkan langsung menolak. Ketika dia ingin berterima kasih pada gadis tadi, dia menemukan gadis penyelamat tadi sudah menghilang. Sementara di sisi lain pada saat ini, gadis itu baru saja sampai di rumah. Dia mengetahui bahwa ayah baiknya bekerja sama dengan ibu tirinya untuk mengatur pernikahan baginya. Segera mengerti tujuan mereka meminta dia turun gunung. Pada saat itu, gadis itu tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa dia tidak akan menikah. Tanpa diketahui, ibu tiri sudah memperkirakan penolakan gadis itu terhadapnya. Untuk membujuk gadis itu setuju, ibu tiri segera mengatakan, gadis itu akan menikahi orang terkaya di Jinhai. Meskipun sebagai pengantin pria, tubuhnya agak lemah. Namun bisa menikahinya sudah merupakan keberuntungan yang besar. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia dihadapkan pada pertanyaan tajam dari gadis itu. Hanya karena bertahun-tahun yang lalu, ibu gadis itu telah memfasilitasi pernikahan kedua keluarga terlebih dahulu. Tanpa diketahui, setelah kematiannya, ibu tiri yang serakah muncul dengan gagasan menggantikan putrinya. Bahkan mengirim gadis kecil itu ke desa. Sekarang mengetahui bahwa pria itu bukan hanya cacat. Waktu hidupnya tidak lama lagi. Maka dia tidak ingin putrinya terjerumus ke dalam perangkap ini. Melihat ibu tiri dan gadis itu saling bersiap untuk bertarung, ayah yang lemah di samping hanya bisa berdiri untuk meredakan situasi. Dia mengusulkan untuk bercerai. Untungnya dia tidak mengusulkannya. Hal ini membuat ibu tiri langsung marah. Dia mengatakan bahwa Lu Jia memberi mereka mahar 10 miliar. Bahkan dia tidak ragu untuk mengucapkan kata-kata kasar. Dia menyatakan bahwa pernikahan hari ini akan tetap dilangsungkan. Wanita licik di sampingnya mulai berdiri perlahan, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang desa yang kampungan, dengan seorang anak muda lumpuh. Terlihat seperti pasangan yang sempurna. Tanpa disadari, saat dia selesai berbicara, pria yang dia sebut tiba-tiba muncul. Hanya keluarga MU. Bagaimana berani menghina keluarga kami, keluarga Lu? Sangat tampan, sayangnya dia terlalu muda. Tuan Lu, apa angin yang membawa Anda kemari hari ini? Tuan sudah tahu jawabannya. Tuan muda kami. Hari ini dia datang untuk bercerai. Hanya tinggal 3 hari lagi menuju hari bahagia. Kamu keluarga MU menerima mas kawin dari keluarga Lu kami. Sekarang bahkan tidak bisa melihat pengantin wanita. Oleh karena itu, membatalkan pertunangan tidak pernah terpikir. Pria malah datang untuk membatalkan pertunangan terlebih dahulu. Begitu terpikir uang yang sudah didapat akan hilang begitu saja. Ibu tiri langsung panik. Kemudian tanpa ragu-ragu mendorong gadis itu keluar. Hingga saat ini, direktur akhirnya menyadari gadis di depannya. Dia adalah orang yang baru saja membantu menyelamatkan nyawanya. Namun dia belum bicara. Gadis itu malah lebih dulu mengajukan pembatalan pertunangan. Jelas perubahan mendadak membuat semua orang di ruangan bingung. Namun, gadis yang jelas tidak merasa suasana tidak nyaman. Malah mengungkapkan bahwa dia membatalkan pertunangan karena pria itu terlalu jelek. Karena merasa pria itu terlalu jelek. Lagi pula, sejak kecil kakak perempuannya telah mengajari dia agar dimakan ketika masih panas. Pria ingin mencari yang kuat. Kamu dengan tubuh yang kurus dan lemah seperti itu tidak cocok dilihat dari segala sudut. Tanpa disadari, setelah dia berbicara, CEO langsung marah. Baiklah, aku pergi. Pintu di sana. Jelas, selama bertahun-tahun ini, dia belum pernah mendengar kritik yang tajam seperti itu. Tanpa ragu, dia setuju untuk bercerai tanpa banyak bicara. Setelah itu, tanpa memperdulikan perasaan, memerintahkan mereka mengembalikan mas kawin 10 miliar mereka. Berapa banyak? 10 miliar. Suami. Nona MU. Di masyarakat kita sekarang, tidak lagi disebut sebagai suami. Dipanggil sebagai suami. Suami. Maaf, tadi suaraku agak keras. Jangan ambil pusing. Kamu tidak keberatan dengan penampilanku? Ah. Siapa yang menganggapmu jelek? Si kecil. Aku suka kamu seperti ini. Melihat kakimu, tapi tidak bisa berjalan. Peduli keluarga. Tidak peduli seberapa tampan atau kayanya Anda. Hanya sekadar. Hanya cinta kecil.
hanya cinta kembali. MU Xiaoning benar-benar kehabisan uang. Baiklah, besok jam 2 siang, bertemu di kantor catatan sipil. Baiklah, suami. Kamu bersiap-siap. Besok saya akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Baiklah, suami. Ini adalah nomor telepon tuan muda kami. Hubungi kapan saja. Baiklah, suami. Mertua. Saat datang besok, bawa mas kawin bersama. Apa maksud Anda, Tuan Lu? Mas kawin diberikan kepada pengantin wanita. Di mana pengantin wanita berada, disitulah mas kawinnya. San Wenzu. Jelasnya, Ibu Tiri tidak pernah menyangka. 100 miliar yang baru didapat tiba-tiba lenyap begitu saja. Dan baru saja turun gunung. Dari orang miskin, berubah menjadi gadis kaya secara langsung. Namun sangat senang. Ketika malam tiba, bahkan dengan suasana hati yang sangat baik, dia mulai menonton video pendek. Ternyata ponsel di kota ini adalah yang besar dan tipis seperti ini. Ah, anak yang baik. Setelah kamu turun gunung, harus segera beradaptasi dengan masyarakat sekarang. Ada waktu. Banyaklah menonton Douyin. Xiao Hongshu. Ada juga pemutaran video pendek. Pergilah dengan hati. Hai semuanya. Nenek Lu. Hari ini lagi di TikTok. Mencari pasangan untuk cucuku. Dia tahun ini berusia 38 tahun. Seorang CEO dari perusahaan besar. Ganteng, kan? Bukankah itu suamiku? Mengapa dia masih mencari pasangan? Lihatlah, inilah villa keluarga kami. Seperti villa ini, keluarga kami memiliki ratusan unit seperti ini. Jika kamu menikahi cucuku, di sertifikat properti, semuanya akan atas nama kamu. Dan setiap hari, aku akan memberimu 1 juta. Sebagai uang saku. 1 juta. Suami, di mana aku bisa mengambil 1 jutaku hari ini? Wow. Xiao Bai benar-benar memiliki 1 juta. Besok kita akan mengambil sertifikat pernikahan dan berfoto. Persiapkan dirimu. Untuk foto. Persiapkan apa? Mengerti. Matikan lampu dan tidur. Sudah jam berapa? Matahari Wen. Cepat, ajak dia. Suami. Ayo, suami, pergi. Mari kita ambil sertifikat pernikahan. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Bukankah kamu bilang, untuk aku persiapkan diri? Kapan aku, tuanku setiap saat, membawa Xiao Bai turun gunung untuk berfoto. Mereka semua berpakaian seperti ini. Matahari Wen. Tisu. Apa yang kamu lakukan padaku? Lapkan dia. Tuan muda, apakah anjing ini akan dilap? Hei, kamu tidak bisa memotret di sini. Ada apa? Foto pernikahan ini semuanya setengah badan. Kamu begini saja. Mempelai. Kamu berdiri dulu ya. Kita akan duduk setelah selesai memotret. Sangat cepat. Tidak bisa difoto. Saya tidak akan menikah. Bisa difoto. Apakah ini bisa? Baiklah. Bersiap-siaplah. Beruntung. Dewa keberuntunganku. Hampir terbang pergi. Tadi kamu. Ada apa? Dewa keberuntunganku. Wanita ini memiliki kekuatan alami. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah mungkin seperti yang dia katakan?
Dia diajarkan oleh guru itu. Maaf, siapa gurumu? Oh, guruku. Saatnya kami memiliki sertifikat pernikahan. Sekarang juga sudah diambil. Harus membawamu untuk bertemu dengannya. Guruku. Permisi. Siapa gurumu? Guruku. Nama guruku adalah Surugui. Surugui. Pernah dengar? Belum. Guruku. Murid yang baik, pergi keluar dan tangkap ayam besar itu. Guru akan memanggang ayam panggang wangi untukmu. Makan paha ayam besar. Tuan yang baik. Anak kecil, makanlah. Kekuatanku bisa ditingkatkan lagi 1 tingkat. Kamu datang sini. Daging lemak yang datang sendiri. Guru, saya ingin makan paha ayam besar. Tidak mungkin. Hari demi hari ini, berapa banyak phoenix yang telah saya makan? Harus mencari alasan. Turunkan dia dari gunung. Guruku, meskipun hanya seorang kakek kecil biasa, miskin sampai butuh kakak perempuan untuk mengirimkan. Bahkan butuh kakak perempuan untuk mengirimkan. Tapi dia selalu memberi saya makan paha ayam panggang. Oh ya, mengapa kamu terus duduk di sini? Biarkan orang lain mendorong Anda. Mengapa kamu begitu malas? Tidak bisa berdiri dan berjalan 2 langkah saja. Harus membiarkan orang lain mendorong. Tuan muda kami sulit sejak lahir. Nyonya sudah meninggal sejak lama. Dia sejak kecil sering sakit. Kemudian mengalami kecelakaan mobil. Kedua kakiku lumpuh. Tidak bisa berdiri lagi. Semua ini adalah masalah yang membuat tuan muda khawatir. Jangan pernah membicarakannya lagi di masa depan. Tidak bisa berdiri lagi. Bagaimana mungkin? Mengapa kamu ingin menolakku lagi? Tidak begitu. Aku hanya ingin mengatakan tentang kakimu ini. Sebenarnya bisa diobati cukup baik.